Shalom, jumpa lagi dengan GKM Menyapa. Didik benar, bangsa besar. Mari kita baca Alkitab dari Amsal pasal 14 ayat 34. Amsal 14 ayat 34 berkata demikian, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Saudara yang dikasih Tuhan, realita saat ini yang kita lihat, Indonesia itu telah merdeka secara politik selama lebih dari 80 tahun kita menikmati kemerdekaan tahun ini. Namun belum sepenuhnya merdeka secara moral ataupun juga secara rohani. Bangsa merdeka tetapi masih terikat korupsi, intoleransi, kekerasan, hoaks dan dekadensi moral merajalela. Pendidikan cenderung mengejar nilai akademik, bukan nilai karakter. Dan hasilnya bangsa besar secara jumlah tetapi rapuh secara karakter. Pertanyaan pentingnya adalah apakah kemerdekaan yang sejati di hari kemerdekaan cukup dengan mengibarkan bendera dan menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya? Jawabannya tentu tidak. Tanpa pendidikan dalam kebenaran moral dan rohani, bangsa akan tetap terikat oleh dosa, kebodohan, dan kehancuran dari dalam. Saudara, dosa menodai bukan meninggikan. Saudara yang dikasih Tuhan, Amsal 14 ayat 34 yang kita baca adalah pernyataan umum yang bersifat universal. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Saudara yang dikasih Tuhan, kata kebenaran, apa artinya kata kebenaran di sini? Kata kebenaran itu menunjuk pada hidup yang adil, jujur, bermoral, dan sesuai dengan hukum Tuhan. Sedangkan kata meninggikan itu berarti menempatkan tinggi, dihormati, dijunjung, dan juga dihargai. Sebaliknya, dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan yang membawa kehinaan, yang membawa noda dan kehancuran sosial. Saudara, banyak bangsa termasuk umat Allah sendiri itu mengejar kejayaan politik, ekonomi, ataupun militer, tapi mengabaikan keadilan dan kebenaran. Akibatnya apa? Saudara, sejarah mencatat bangsa-bangsa yang menolak kebenaran Tuhan pasti runtuh dari dalam. Namun saudara, bersyukurnya bahwa Allah kita tidak tinggal diam. Sejak kejatuhan manusia dalam dosa, Allah bekerja untuk memulihkan manusia dan bangsa melalui kebenarannya. Kebenaran bukan sekedar prinsip moral tetapi pribadi dan itu digenapi dalam pribadi Kristus. Kristus adalah kebenaran yang meninggikan. Yesus berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kristus adalah hikmat dan kebenaran itu sendiri. Saudara bisa lihat juga dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat 30. Di kayu salib, Yesus menanggung dosa yang menodai bangsa dan dalam kebangkitannya dia menawarkan hidup baru yang benar. Salib adalah pusat daripada pendidikan rohani dan moral manusia. Ketika berbicara Yesus adalah Allah melalui karyanya, maka kita bisa melihat kebenaran itu bisa kita temukan. Mendidik manusia di dalam kasih dan kebenaran. Membentuk manusia menjadi warga kerajaan Allah yang membawa terang di tengah-tengah bangsa. Memberi manusia panggilan untuk mendidik generasi di dalam terang Injil. Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah panggilan kita hari ini. Tindakan Allah bagi kita yang telah menyelamatkan dengan mendidik kita di dalam kebenaran dan kita juga mendidik orang lain di dalam kebenaran untuk membangun bangsa Indonesia. Apa tanggapan kita sebagai umatnya di tengah-tengah bangsa Indonesia? Pertama, ya tentunya keluarga itu sebagai sekolah pertama kebenaran. Ajarkanlah anak-anakmu hidup benar, bukan hanya pintar. Pendidikan karakter itu dimulai dari rumah, bukan dari raport sekolah. Pendidikan itu dimulai dari keluarga yang takut akan Tuhan. Gereja juga sebagai benteng moral bangsa. Saudara, gereja bukan hanya tempat ibadah, tapi pusat pendidikan rohani yang mengajar, menuntun umat
supaya hidup di dalam kebenaran di tengah-tengah bangsa Indonesia. Layanilah setiap generasi lewat pemahaman firman yang benar, mentoring literasi Alkitab dan juga nilai-nilai Alkitab. Sekolah dan lembaga Kristen itu sebagai agen transformasi, melihat bahwa kehadiran sekolah-sekolah Kristen itu juga punya peranan yang sangat besar dalam perubahan bangsa Indonesia. Doronglah pendidikan yang kristosentris, tidak hanya akademis tapi juga etis dan spiritual. Didik para murid untuk bukan hanya mengejar kesuksesan tapi menjadi berkat bagi bangsa. Mereka menjadi garam terang di tengah-tengah bangsa yang gelap dan juga tawar ini. Setiap orang percaya itu adalah pemberita kebenaran. Jadilah contoh hidup benar di tengah pekerjaan, di kantor, di tempat usaha, di toko, di pasar, di media sosial, dan juga di dalam posisi-posisi kunci dalam pemerintahan. Saudara yang kasih Tuhan, kemerdekaan sejati adalah hidup yang tidak tunduk pada dosa, tetapi pada Kristus. Kita tidak hanya butuh kemerdekaan itu secara politik, kita butuh kemerdekaan hati dan pikiran. Dan itu hanya terjadi bila kita mendidik di dalam kebenaran. Dan kebenaran itu adalah Kristus. Didik benar, maka bangsa besar. Saat kita mendidik generasi ini dengan benar, maka bangsa kita akan besar. Bangsa akan maju ketika generasi mudanya dibentuk bukan hanya dengan buku, tapi dengan salib. Bukan hanya dengan angka, tapi dengan kebenaran Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.